Oke, selamat malam teman-teman Bagi Foto. Kembali lagi bersama saya Egi. Kali ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman semuanya bahwa Cianjur besok tanggal 12 Juli 2022 tepat di hari jadi Cianjur ke-345. Oke, selamat Cianjur, semoga Cianjur makin manjur, Cianjur makin berakhlakul karimah. Oke, nah di samping itu untuk memeriahkan lah ya perhelatan hari jadi Cianjur itu, dari Dinas Kebudayaan Cianjur mengadakan lomba video pendek 1 menit dengan tema pariwisata Cianjur ya. Oke. Nah, di sana saya juga selaku penyuka videografi atau fotografi ikut juga dong dalam hal perhelatan hari jadi Cianjur ke-345 itu. Saya ikutan di lomba video tersebut. Dan alhamdulillahirrabbilalamin saya dinyatakan kalah. Oke, nggak masalah sih. Namanya juga belajar dan saya juga masih pemula. Nah, di video ini saya ingin mereaction para kontestan-kontestan atau para pemenang videografer lah saya bilang gitu ya, dengan video yang singkat 1 menit itu. Apa saja sih kelebihan mereka sehingga mereka bisa dinyatakan sebagai seorang pemenang. Kita reaction ya, kita lihat dari tekniknya, dari shootnya. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Oke, tanpa lama-lama kita akan reaction ya, tapi kita akan reaction dari video terfavorit terlebih dahulu ya, jadi dari terbawah sampai nanti endingnya di pemenang pertama ya. Oke, kali ini kita akan reaction pemenang terfavorit ya. Terfavorit karena mungkin like-nya atau viewersnya ya, kalau nggak salah itu lebih sangat banyak sekali. Oke, judulnya Keindahan alam yang begitu Paradise of Tirta alami. Jangari. Dari setiap ketenangan di balik belahan bumi yang indah. Paradise of Tirta Jangari. Kepingan anugerah yang tak terhingga dari Tuhan. Wisata Tirta Jangari menawarkan keindahan situ atau danau yang dikelilingi oleh pegunungan. Wisata Tirta Jangari terletak di Kecamatan Mandekulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yang menarik dari wisata Tirta Jangari adalah warung makan apungnya yang terletak di tengah danau. Jadi, kalau ingin ke warung apung, kamu harus naik perahu. Jangan khawatir, tarif naik perahu sangat terjangkau, yaitu 20.000 untuk pulang pergi. Nah, kamu bisa menikmati sajian kuliner warung apung sambil menikmati pemandangan situ yang indah. Dengarkan hatimu, pergilah kemana semesta membawamu. Inilah wisata Tirta Jangari dengan keajaiban alamnya. Oke, luar biasa sekali ya dari akun IG-nya hamdando.official. Nah, ini masuk dalam kategori viewers terbanyak di Instagram. Oke, kita lihat ya dari videonya yang tadi kita putar. Suasananya agak sedikit jadul-jadul gimana gitu ya, black and white gitu kan. Terus model on focus ya, jadi modelnya di shoot di sana. Terus wisata Jangari ya, berada di Cianjur ya, di Mande. Oke ya, teknik pengambilan videonya cukup bagus, footage-nya kita lihat. Oh, dia menceritakan wisata terapung ya di shoot gitu, itu standar sih ya, tapi cara pengembawaannya, intonasinya bagus ya. Jadi tidak heran hamdando.official menjadi viewers terbanyak. Oke, selamat buat Hamdando. Kemudian kita akan beranjak ke pemenang ketiga ya, dengan akun juara 3 yaitu Rifki MP_ dengan skor 835. Oke. Mari kita saksikan video dari Rifki seperti apa. Oke.
menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, shootnya bagus. Ya, wah dia lari, goyang-goyang kameranya, seperti efek ini ya, seperti dikejar-kejar atau apa. Oke. Shoot drone. Dia menggunakan drone ya, teman-teman ya. Oh, seperti petualangan lah gitu. Oke. Dari video yang kita lihat ya. Pertama, saudara Rifki ini dia menggunakan footage drone dari atas, melihat keindahan pepohonan hutan. Kemudian dia seperti ceritanya membuka buku petualangan, seperti menemukan sesuatu lah gitu ya. Entah lokasi dan apa. Terus memang ada efek dia lari, seperti dikejar sesuatu atau terburu-buru atau apa ya gitu ya, sehingga ada motion blur gitu di videonya, menambah efek dramatis. Oke, bagus. Kita bisa lihat ya, dia keindahan alam yang di-shootnya itu pepohonan pinus atau pepohonan hutan lah gitu ya. Nah, ini shootnya terutama saya menariknya di drone curugnya ya. Ini keren banget ya. Oke, untuk saudara Rifki selamat memenang ketiga dengan skor 835 ya, kalau nggak salah tadi saya lihat. Saudara Rifki dengan ya 835. Oke. Dan untuk juara 2 adalah dari akun @Sri_Dewi_Wahyuni, skornya 855 ya. Cuman saya untuk pemenang kedua ini tidak disebutkan ya, bukan disebut. Saya nyari di akunnya, sepertinya di arsip. Saya nggak tahu di arsip atau di delete ya. Pokoknya tidak ada di feednya. Beda dengan Rifki dan pemenang satu dan yang favorit tadi. Saya bisa lihat dan saya bisa reaction. Tapi di sini saya nyari di itu tidak ada gitu. Oke, mungkin di arsip ya. Oke, tapi ada secuil potongan videonya ya. Oke, kita lihat aja ya potongan-potongannya. Assalamualaikum Sampurasun wargi Cianjur. Memang gak ada habisnya ya jika kita berbicara tentang Cianjur. Selalu saja bermunculan destinasi-destinasi baru di Cianjur yang menjadikan Cianjur sebagai tempat tujuan. Oke, saya ambil dari akunnya Dinas Kebudayaan. Jadi hanya beberapa menit saja, beberapa detik saja gitu. Jadi saya cari di akunnya @Sri itu tidak ditemukan lah gitu si videonya itu. Jadi kalau kita bisa lihat dari pemenang kedua tetap dari footage-nya drone tadi dilihat, kemudian modelnya atau pesertanya sendiri ya melakukan reaction atau pemaparan terkait destinasi wisata tersebut. Nah, oke, sebagai pamungkas penutup dari reaction ini adalah tentunya di juara pertama ya. Di juara pertama itu ada akunnya Ulfi OKT. Nah, ini kemungkinan lahir di bulan Oktober mungkin ya. Sotoy ya, mohon maaf. Tapi kayaknya Ulfi Oktaviani atau apa ya. Tapi Ulfi OKT, nanti saya tulis mungkin nama akun-akunnya. Dengan skor 955 itu langsung menempati juara pertama. Mari kita lihat videonya ya. Ini mungkin karena skor tinggi pasti bagus. Oke. Semua pasti pernah melihat ini. Yaps, piramida Mesir yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. 2011 di Indonesia dihebohkan pula dengan penemuan piramida, yaitu situs Gunung Padang.
Berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, situs ini sebenarnya ditemukan pada 1800 tahunan yang lalu. Dan pada tahun 2017, situs Gunung Padang ini diangkat ke layar lebar dengan judul Gerbang Neraka. Beberapa faktor kenapa kalian harus ke sini. Pernyataan mengejutkan. Perkiraan adanya bangunan yang super besar tertimbun di bawah situs ini, yang konon katanya 3 kali lebih besar dari Candi Borobudur, situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara, bahkan dunia. Terdapat beberapa hal yang unik. Adanya budaya dan kearifan lokal yang menarik. Masuk nominasi 50 besar desa wisata terbaik Indonesia. Dan ini berada di Cianjur. Oke, keren banget nih, keren. Dari pemaparannya keren ya dia. Yang pertama yang saya bisa komentari dari pembawaan peserta ini, Ulfi ini sangat komunikatif, bla 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 ya, komunikatif banget lah, sehingga bisa menjelaskan ke pemirsa ya. Itu seperti inilah situs Gunung Padang. Memang situs Gunung Padang ini menjadi ikonnya Cianjur banget lah, karena infonya ada peradaban gitu di sana, ada batu-batu. Ya saya gak begitu paham sejarah, intinya ada batu-batu prasejarah yang lama tertimbun di sana, dan bahkan dengar-dengar sih lebih tua peradaban dibanding dengan piramida Mesir tadi gitu kan. Ya sehingga itu menjadi destinasi andalan kalau saya bisa bilang, menurut pendapat saya untuk di Cianjur itu gitu kan. Terus kemudian ada efek transisi dari piramida Mesir. Nah itu cukup menarik ya, sehingga para penonton itu membayangkan dulu piramida yang di Gunung Padang itu, ya mungkin kurang lebih besarnya bisa lebih dari piramida yang di Mesir itu. Seperti itulah nanti kalau misalkan digali atau digambarkan lah seperti itu kurang lebihnya. Terus dari video reaction itu komunikatif yang jelas, kemudian transisinya bagus banget ya. Di ending itu berasal dari Cianjur, langsung shoot itu sepertinya menggunakan drone juga ya, karena setinggi itu. Bisa aja sih mungkin ada videografer yang naik ke atas, atau si drone udah standby di atas. Jadi tinggal bikin efek transisi ya. Itu kerennya di sana. Dan intinya komunikatif sih yang pertama itu. Karena video yang baik itu tentunya punya cerita yang selaras dengan apa yang dibicarakan dan komunikatif, sehingga masyarakat yang mendengar, pemirsa yang mendengar itu paham. Oke, itu dari 4 peserta pemenang pertama, kedua, ketiga, dan terfavorit. Dari hal ini yang bisa dapat saya simpulkan bahwa ternyata untuk lomba ini tetap pertama diperlukan kemenarikan dalam video tersebut. Kedua, secara teknis ternyata memerlukan drone ya, kalau saya lihat ya. Dari ketiga tersebut sepertinya menggunakan drone ya. Ada shoot dari citra atas lokasinya, sehingga membangun efek keindahan alamnya tersorot lebih baik gitu kan, dibanding kita hanya sekedar handheld atau pakai gimbal aja gitu kan. Ternyata itu memang dalam videografi itu sangat diperlukan juga ya, drone ya, khususnya untuk lomba di Hari Jadi Cianjur ini gitu kan. Mungkin yang lain berbeda ya, setiap panitia atau setiap event itu pasti beda-beda. Dan yang kesalahan mungkin hampir kebanyakan peserta yang ikut termasuk saya itu terkungkung di benaknya adalah bahwa Cianjur itu memang udah ya Sunda, pasti itu suku Sunda Cianjur karena bagian dari Jawa Barat. Terkungkungnya dia adalah pemaparannya kebanyakan menggunakan bahasa daerah. Kita terkungkung di sana karena ini untuk Cianjur, mikirnya ke sana. Tapi ternyata karena ini akan dipost di YouTube-nya mungkin ya, atau di sosmed, karena sosial media kan itu sifatnya general, nasional yang melihat. Jadi tidak melulu harus menggunakan bahasa Sunda.
tapi ternyata menggunakan bahasa nasional Indonesia. Bahkan ada kita tadi lihat yang pemenang ketiga atau Rifki itu, bahkan ada bahasa Inggris, bahasa asing masuk juga di sana. Nah, kita mungkin peserta yang lain termasuk saya juga terhubungnya di sana menggunakan bahasa daerah. Kalau saya pribadi sih waktu menggunakan di video The Nice Fantastic Park itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan kesalahan keduanya adalah backsoundnya atau musik yang mengiringinya juga terkungkung pikiran kita adalah di kesenian Sunda. Kalau saya pribadi mungkin backsoundnya menggunakan suling Sunda, dan lain juga ada juga pakai suling Sunda atau yang berkhaskan tema Sunda lah gitu kan. Ternyata tidak. Dari ketiga video, bahkan yang keempat sih saya lihat masih ya menggunakan itu backsound Sunda. Tapi untuk masuk kategori 3 besar itu mereka tidak menggunakan suling Sunda atau backsound Sunda, lebih ke umum aja. Jadi soundnya lebih ke sound ya netral, mengikuti irama atau mengikuti suasana di video itu gitu kan. Kalau tadi yang seperti Rifki itu kan beatnya seperti ya pertualangan lah gitu kan. Dan yang seperti Olvi itu agak sedikit misteri gitu kan. Mungkin karena dia situs megalitikum, dan itu lebih ke hal-hal suasana misteri yang dia bangun seperti itu gitu kan. Dan yang ketiga mungkin skill public speaking atau penyampaian ke masyarakat atau ke pemirsa nanti yang akan mengikuti itu harus juga diasah ya. Mungkin bagi kita semua para videographer harus diasah terus menerus sehingga videonya makin menarik gitu kan. Ya gitu aja sih video reactionnya yang dari saya, yang dapat saya sampaikan. Terus ada satu lagi yang mungkin di benak saya ingin saya sampaikan. Dari ketiga tersebut, yang ketiga tidak disebutkan di mana ya, saya kurang begitu paham, misalnya tidak disebutkan di daerah mana. Tapi mungkin lebih ke Cianjur bagian kota ya, Cianjur bagian kota, karena The Nice Fantastic itu masuk di Cipanas ya, yang mungkin dengar-dengar Cianjur itu sudah mau misahkan diri gitu kan. Jadi lebih dilihat ke sana gitu kan. Mungkin nanti nextnya Cianjur akan memisahkan diri, Cianjur kota Cipanas dan Cianjur Selatan. Itu pendapat opini saya pribadi ya. Jadi bisa jadi karena ini temanya Cianjur, di kota Cianjur, bisa jadi yang akan lebih diprioritaskan lah misalnya destinasi di Cianjur kotanya, yang dekat-dekat sana lah maksudnya gitu. Ya tapi itu baru opini saya pribadi ya, bukan opini para juri. Mungkin para juri punya pemilihan lain, kita harus hormati juga keputusan para juri, karena para juri pun pasti memikirkan matang-matang dan punya skill dalam memutuskan siapa pemenang yang layak gitu kan. Oke, gitu aja sih mungkin dari saya, tidak perlu panjang lebar. Ini video reaction sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari kekalahan ini gitu. Termasuk saya pribadi, kita pelajari lagi, kita perdalam lagi, sehingga kalau ada event-event lomba dan kita bisa lebih siap. Karena pemenang itu ialah orang yang lebih siap terlebih dahulu, lebih paham strategi terlebih dahulu, lebih rajin, lebih matang dibanding peserta yang lainnya. Oke, see you next time di video Beki Foto channel. Jangan lupa untuk di like atau di share ke teman-teman, atau follow jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih, selamat malam.